Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Rare Export A Christmas Tale tahun 2010. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. 24 hari sebelum Natal, pada sebuah proyek pengeboran milik perusahaan bernama Sub-Zero yang dilakukan di atas Korvatunturi atau sebuah gunung tandus di provinsi Laplandia, perbatasan Finlandia dan Rusia, seorang mandor bernama Green melaporkan kepada pimpinan peneliti tentang penemuan sampel nomor 76 di kedalaman 400 meter yang berupa serbuk gergaji. Ketebalan serbuk gergaji itu pun mencapai 20 meter, sehingga sampai kedalaman 420 meter mereka hanya menemukan serbuk gergaji. Penemuan ini membuat ia heran lantaran hal itu tidak masuk akal. Namun pemimpin penelitian bernama Riley yang melihat itu justru berkata sebaliknya. Menurut dia, konon penduduk asli menyimpan es dengan membungkusnya di dalam serbuk gergaji, sehingga berasumsi gunung tersebut adalah sebuah lemari es raksasa. Oleh karenanya dia memerintahkan Green untuk menggali lebih dalam. Riley kemudian memberikan sejumlah instruksi keamanan yang tidak boleh mereka langgar saat melakukan penggalian atau berada di lokasi. Awalnya Green sempat tertawa dan mengejek, tapi Riley langsung memperingatkan dia agar tidak berbicara sembarangan. Di luar, dua orang bocah laki-laki lokal bernama Juso dan Pietari tengah menonton tim pengebor yang masih menggali. Tidak berselang lama, Green memberikan sebuah sampel nomor 98 kepada Riley. Rupanya sampel tersebut merupakan sepotong es yang membuat Riley sangat girang. Riley lantas mengumpulkan semua anak buahnya dan menjelaskan bahwa mereka sedang berdiri di atas makam keramat terbesar di dunia. Suku Sami yang merupakan warga asli memerlukan waktu berabad-abad untuk membangun makam tersebut, sedangkan mereka memiliki waktu 24 hari untuk membukanya. Mendengar itu, Pietari menyadari kalau gunung tersebut adalah rumah Joulupuki atau tokoh yang dikenal sebagai Santa Claus. Pietari dan Juso kemudian keluar dari pagar pembatas lokasi pengeboran yang mereka lubangi. Di sini Pietari yang mendengar ucapan Riley tadi bertanya kepada Juso apakah Santa Claus memang sudah meninggal dunia. Tapi dengan tengil Juso berkata Santa Claus tidak pernah ada, dan Santa yang selama ini datang ke rumah mereka adalah tetangga yang dibayar untuk memberikan hadiah Natal. Bersama dengan itu, mereka melihat sebuah ledakan dari atas gunung yang menandakan bahwa tim peneliti mulai menggali lebih dalam menggunakan bahan peledak. Sampai di rumah, Pietari yang masih penasaran dengan keberadaan Santa mencoba membaca buku fakta tentang Santa Claus. Di sana dia menemukan informasi bahwa Santa Claus pertama adalah makhluk bertanduk dan berjalan telanjang kaki di atas salju. Selain itu, Santa pun mencambuk anak-anak dan merebus mereka dalam kuali. Hal ini sontak membuat anggapan Pietari mengenai Santa yang baik berubah total. Pietari lalu menggambar sebuah wajah Santa yang ada di dalam hayalan dia. Ayah Pietari yang bernama Rauno tampak membuat perangkap dalam sebuah lubang di halaman guna menangkap serigala yang mungkin menyerang rusa buruan mereka. Begitu selesai lubang tersebut dia tutup dengan dahan, daun, dan salju serta memasang umpan, di mana terdengar pula lolongan serigala. Rauno selanjutnya membangunkan Pietari dengan melemparkan bola salju ke jendela, sehingga membuat Pietari yang tertidur di jendela sembari menunggu hadiah Natal terjungkal akibat terkejut. Dari jendela, Pietari melihat jejak kaki di atas atap yang mengarah tepat ke tempat dia tertidur sebelumnya. Oleh sebab itu, Pietari bergegas menemui sang ayah untuk menanyakan hal tadi. Tapi Rauno yang merupakan tukang jagal dan masih sibuk membersihkan seekor hewan justru memerintahkan Pietari segera bersiap dengan alasan mereka akan mengumpulkan kawanan rusa kutub bersama penggembala lain di kandang listrik. Di depan pintu, Pietari sempat melihat puncak gunung yang tampak tenang, tidak ada aktivitas penggalian. Selang beberapa waktu, Rauno dan Pietari sampai di kandang listrik. Di sana seorang penggembala bernama Piparin mencoba memastikan listrik kandang mereka berfungsi. Tidak lama setelah itu, mereka melihat dua ekor rusa mendekat sehingga merasa sangat senang. Oleh sebab itu, mereka segera bersiap-siap. Sayang yang melintas hanyalah dua ekor rusa, tidak seperti tahun sebelumnya.
Hal ini membuat mereka berpikir ada yang tidak beres. Untuk itu Rauno mengajak Pietari, Piparin, dan Juso pergi ke pegunungan yang menjadi arah rusa tadi muncul. Di dekat pagar pembatas, mereka begitu tersentak mendapati sekawanan rusa yang telah tergeletak di atas salju dengan kondisi tercabik-cabik. Rauno lalu meminta Pietari dan Juso menunggu sedangkan dia dan Piparin pergi memeriksa. Tiba di pagar pembatas, mereka bertemu dengan ayah Juso bernama Aimo yang sudah terlebih dahulu sampai. Aimo berpendapat ledakan dari pengeboran menyebabkan para serigala menjadi gila dan memangsa hampir semua rusa di daerah itu. Aimo juga menunjukkan pagar kawat yang rusak akibat digunting dengan pemotong kawat, sehingga berasumsi orang Rusia memasuki wilayah mereka tanpa izin. Melihat mereka menemukan lubang tersebut, Pietari menjadi merasa bersalah. Namun Juso mengancam akan menghajar dia bila memberitahu perbuatan mereka kepada sang ayah dan langsung meninggalkan Pietari seorang diri. Sekepergian Juso, dari balik tubuh seekor rusa Pietari menemukan bekas tapak kaki manusia, sehingga yakin serangan itu bukan serangan serigala. Sementara itu Aimo berkata, kerugian yang mereka alami akibat kematian 433 ekor rusa tersebut sebesar 85.000 euro atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Mendengarnya, dengan emosi Rauno menembak gembok pagar pembatas dan mengajak mereka pergi menuju ke lokasi pengeboran demi menuntut ganti rugi. Kendati Piparin memperingatkan bahwa perusahaan Sub-Zero menyewa patroli perbatasan. Malam hari mereka tiba di lokasi pengeboran yang sudah tampak sepi. Ketika memasuki sebuah bangunan, mereka pun mendapati kondisi yang berantakan. Kejadian ini menyebabkan mereka berpikir para peneliti buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Selang beberapa saat, Piparin yang melihat sebuah lubang memanggil mereka keluar. Sepeninggalan mereka, Pietari menemukan gambar berbentuk segi empat yang berada dalam gambar Gunung Corva Tunturi, serta sebuah gambar bongkahan es yang lebih besar. Di luar, setelah memperhatikan lubang yang sangat besar itu, Rauno melemparkan sebuah suar untuk mengetahui kedalaman lubang yang seolah tak berujung, seperti ada sesuatu yang telah dikeluarkan dari sana. Ketika kembali ke rumah, Rauno memanaskan satu-satunya daging milik mereka yang tersisa. Sementara di dalam kamar, Pietari menyegel pintu tanggal 24 pada kalender Adventnya. Pietari lantas menunjukkan gambar Santa Claus mengerikan kepada Juso dan berkata bahwa Santa Claus yang asli berbeda dengan Santa Claus yang selama ini mereka kenal. Pietari juga menunjukkan gambar bongkahan es yang dia temukan, sehingga berpendapat kalau Santa yang asli telah keluar dari dalam kuburan. Akibat Juso tidak percaya, maka Pietari menceritakan bahwa leluhur mereka memancing si Santa ke danau yang beku. Ketika Santa menginjak danau tersebut, es yang ada di bawahnya pecah sehingga membuat dia terjebak dan membeku di dalam danau. Tatkala musim panas tiba, mereka menarik bongkahan es raksasa dari dalam danau dan menguburnya beberapa ratus meter di bawah Gunung Corva Tunturi. Hal inilah yang menyebabkan Pietari mengenakan pakaian pelindung hoki dan menyegel kalender Adventnya dengan alasan tidak ingin Santa yang asli mendatangi dia. Sayang Juso masih menganggap kisah itu sebuah dongeng belaka. Setelah Juso pulang, Pietari memastikan lampu di sekeliling rumah mereka menyala. Malam itu Rauno hanya menyuguhkan roti jahe sebagai menu makan malam mereka karena daging yang dia panaskan untuk makan di hari Natal. Mendengar Pietari yang bertanya bagaimana jika dia menghilang secara tiba-tiba, maka dengan kesal sang ayah memerintahkan dia untuk segera tidur. Di kamar, rupanya Pietari tidak tidur di ranjang melainkan di depan jendela dengan baju yang dia kaitkan pada sejumlah benda. Pada waktu yang sama di sebuah hanggar pesawat, Green menghubungi Riley agar segera dijemput dengan alasan semua operasi mereka telah dia batalkan karena sesuatu yang ada di dalam bongkahan es masih berdenyut. Parahnya, Riley memerintahkan Green terus melanjutkan penggalian dengan mengikuti instruksi keamanan yang dia berikan. Mendengarnya, tentu saja Green marah dan mengucapkan kalimat kasar, di mana bersama dengan itu tiba-tiba semua pekerja menghilang dan terlihat sepasang kaki yang berdiri di hadapan Green. Memasuki hari Natal, Rauno tampak sibuk bersiap-siap. Malang daging yang telah dia siapkan ternyata gosong. Alhasil dengan rasa kesal Rauno berniat menyalakan api pemanas ruangan, namun tiba-tiba ketika Pietari turun untuk memeriksa, Rauno meminta dia menjauh. Padahal yang ada di cerobong asap adalah sebuah jebakan yang dipasang oleh Pietari agar Santa Claus tidak dapat masuk.
Hal ini tentu saja membuat marah Rauno, sehingga menghukum Pietari dengan tidak memperbolehkan dia pergi kemana-mana selama hari Natal. Saat di halaman, Pietari begitu tersentak melihat umpan jebakan telah hilang, sehingga segera memanggil sang ayah. Manakala didekati, alangkah terperanjatnya Rauno menemukan tangan seseorang di dalam lubang dan melarang Pietari ikut melihat serta langsung menarik dia ke rumah. Setelah menghubungi Piparin, Rauno meminta Pietari untuk menghabiskan sarapan. Dan ketika Piparin datang, Rauno melarang Pietari keluar. Merasa penasaran, Pietari mencoba mengintip dari jendela, di mana dia melihat sang ayah dan Piparin yang mengenakan pakaian Santa tengah menyeret sebuah kantongan besar. Di ruang jagal, Rauno dan Piparin membuka kantongan berisi seorang pria tua. Dari dompet pria itu mereka menemukan paspor milik Green, sehingga mengira pria tua ini bernama Green. Padahal Green adalah mandor dari tim pengeboran. Tidak ingin mendapatkan masalah lantaran jebakan yang dibuat telah membunuh seorang warga asing, maka terbesitlah ide di benak mereka untuk memutilasi pria tersebut. Sementara itu, Pietari yang semakin penasaran menyelinap keluar dari rumah guna memeriksa lubang jebakan. Di dalam lubang, Pietari menemukan sebuah kalung berisi boneka yang cukup menyeramkan. Di ruang jagal, Rauno dan Piparin yang siap beraksi dikejutkan oleh lengan sang pria yang tiba-tiba bergerak. Saat diperiksa, rupanya pria ini masih bernafas. Mereka juga melihat hidung dia yang bergerak-gerak seakan membaui sesuatu, yang ternyata Pietari mengintip dari jendela. Menyadari hal itu, Rauno bergegas mengejar Pietari yang langsung kabur dan meminta Piparin menginterogasi si pria. Di persimpangan jalan, Rauno sempat berhenti melihat Pietari yang menumpang ke mobil Sheriff sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka. Selang beberapa waktu mereka sampai ke rumah Aimo yang melaporkan suatu kejadian kepada si Sheriff. Sang Sheriff bernama Risto merasa heran melihat Rauno yang keluar dari rumah hanya mengenakan pakaian tukang jagalnya, karena menurut laporan ada sosok mengerikan yang sedang berkeliaran di sekitar kota. Parahnya, Pietari tampak ketakutan sehingga Risto menjadi curiga. Tidak lama setelah itu, Aimo keluar dan mengajak mereka menuju ke gudang. Di gudang ini terlihat kentang yang berhamburan. Aimo lantas menjelaskan bahwa ratusan karung yang dia gunakan untuk membungkus kentang-kentang tersebut hilang secara misterius. Melihatnya, Risto berkata kejadian semakin aneh karena pada malam tadi hampir semua rumah kehilangan alat pemanas, di mana ternyata hair dryer istri Aimo juga hilang. Mendengar itu, Pietari memohon izin untuk menemui Juso di rumah. Sedangkan Risto yang mencurigai Rauno meminta dia untuk menunjukkan isi bak mobil. Di dalam kamar, Pietari mencoba membangunkan Juso yang dia pikir masih tidur. Namun begitu selimut disingkirkan, Pietari langsung terdiam mendapati boneka jerami mengerikan seperti yang dia temukan di lubang perangkap terbaring di tempat tidur Juso. Pietari kemudian menunjukkan boneka jerami tersebut kepada mereka, seraya mengatakan Juso telah diculik. Malang tidak ada satupun orang tua yang percaya dengan ucapan seorang anak kecil. Setelah Risto yang tidak mendapatkan apa-apa di mobil Rauno pergi, Rauno mengajak Aimo ikut ke rumahnya guna berbicara dengan orang Amerika dari pengeboran yang mereka temukan. Hal ini dia lakukan karena Aimo bisa berbahasa Inggris. Pada waktu yang sama di ruang jagal, Piparin yang mencoba berkomunikasi tidak dapat melakukan apa-apa lantaran pria ini tidak bergerak lagi. Namun ketika Piparin memakan roti jahe, tiba-tiba sang pria kembali bergerak, tapi tanpa diduga. Beberapa waktu berlalu, kelompok Rauno sampai dan mendapati Piparin yang berada di luar dengan telinga yang terluka. Piparin berkata pria yang ada di dalam bukan manusia sehingga melarang mereka masuk. Tapi justru dengan emosi mereka merangsek masuk. Di dalam tampak pria itu tidak bergerak. Oleh karenanya Rauno meminta Aimo mengajak dia bicara. Hanya saja pria tua ini tetap tidak memberikan respon apa-apa. Alhasil Rauno mencoba mendorong si pria menggunakan sebuah tongkat. Namun demikian dia tetap tak bergeming. Di dalam rumah, Pietari mencoba menghubungi teman-teman dia hanya untuk menemukan bahwa mereka semua tidak ada di rumah. Sesaat kemudian, Rauno dan lainnya mendengar pintu digedor oleh Pietari, di mana bersama dengan itu si pria menoleh dengan tatapan bengis. Tatkala Rauno keluar, Pietari mengungkapkan kalau dialah yang merusak kawat pagar pembatas dan meminta sang ayah memukul pantat dia. Pietari menjelaskan juga bahwa dia adalah anak terakhir yang tersisa sehingga takut Santa menculik dia.
Masih heran dengan penjelasan anaknya, tiba-tiba Piparin memanggil Rauno masuk. Di dalam, Aimo menunjukkan tongkat yang patah akibat digigit oleh sang pria. Dan ketika Pietari masuk, pria ini pun kembali menoleh dengan mata yang berubah warna. Menyadari pria itu menatap ke arah anaknya, maka Rauno langsung menarik Pietari mendekat karena berpikir dia mengenali Pietari. Pietari lalu mengatakan bahwa si pria adalah Santa Claus. Menurut Pietari, Santa Claus yang digali dari Corva Tunturi ini datang untuk menculik dia. Akibat hal ini, Aimo menembakkan senjata ke udara sehingga sang Santa langsung terduduk dan kesempatan tersebut mereka gunakan untuk mengikat dia. Saat berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Santa Claus ini, tiba-tiba sebuah walkie-talkie yang ada di jaket Green berbunyi. Dari walkie-talkie terdengar suara seseorang yang mengatakan bahwa mereka akan mendarat dalam 30 menit ke depan dan menanyakan apakah sang Santa telah siap berangkat. Mendengar itu, maka setelah menatap baju Santa milik Piparin, Rauno meminta Aimo memberitahu bahwa Santa ada pada mereka dan Santa tersebut akan mereka jual. Dari situ, dengan membawa Santa dalam sebuah kandang, mereka berangkat menuju bandara. Sampai di sana, Rauno meminta Pietari menunggu di mobil sementara mereka bernegosiasi. Selang beberapa saat, sebuah helikopter mendarat. Di tempat ini, Aimo sempat menemukan hair dryer milik sang istri. Lantas dari dalam helikopter, Riley keluar menemui mereka. Rauno kemudian memerintahkan Aimo meminta bayaran sebesar 85.000 euro. Sayang Aimo justru mengucapkan 85.000 US dollar sehingga Piparin kurang setuju. Padahal nilai itu sekarang hanya berbeda sekitar 43 juta rupiah saja. Mendengarnya, Riley meminta mereka menunjukkan sang Santa kepada dia. Saat Santa mereka bawa, Pietari memutuskan keluar dari mobil dan memasuki sebuah hanggar, di mana bersama dengan itu pula mata sang Santa berubah dan mengejutkan Riley. Oleh sebab itu, Riley meminta mereka bersikap baik dengan alasan pria yang ada di dalam kandang bukanlah Santa, melainkan salah satu peri Santa. Merasa dipermainkan, sontak membuat Rauno marah dan mengucapkan kalimat kasar sehingga secara tiba-tiba lampu menjadi padam. Sejurus kemudian pilot helikopter juga ditarik oleh sesuatu. Tidak lama setelah itu, mereka pun melihat sejumlah pria tua yang berdiri di kejauhan mengepung mereka. Masih heran dengan hal ini, tanpa diduga sebuah kapak mendarat ke batok Riley. Menyadari pria-pria aneh itu berhamburan ke arah mereka, maka dengan cepat mereka berlari menuju ke hanggar. Di dalam mereka mendapati Pietari yang tengah menatap ke sebuah bongkahan es raksasa dengan sepasang tanduk besar yang menjulur keluar. Pietari berkata makhluk yang ada di hadapan mereka adalah Santa Claus asli atau yang lebih dikenal sebagai Krampus, yaitu makhluk bertanduk setengah kambing dan setengah iblis. Di sekeliling bongkahan es juga terdapat berbagai alat pemanas untuk mencairkan es tersebut. Tidak berselang lama, Aimo melihat karung-karung kentang milik dia yang hilang berada di antara alat pemanas. Rupanya karung-karung ini berisi anak-anak yang telah diculik oleh para peri Santa. Mendengarnya, dengan cepat Aimo mencari Juso di dalam karung. Dan di waktu yang bersamaan, para peri Santa juga mencoba masuk ke dalam hanggar. Untuk itu, Rauno dan Piparin bergegas menumpuk pemanas di pintu guna membuat barikade. Tapi melihat bongkahan es yang mulai retak dan berpikir usaha tersebut akan sia-sia, maka Pietari segera menghentikan mereka. Seraya menunjukkan peti-peti dinamit, Pietari pun mengungkapkan rencana yang dia miliki untuk menghancurkan sang Santa. Selanjutnya, sesuai rencana, Piparin yang kebetulan seorang pilot helikopter keluar dari hanggar. Dengan melemparkan potongan-potongan roti jahe, Piparin berhasil mengalihkan perhatian para peri guna mencapai helikopter. Piparin lalu menerbangkan helikopter menuju ke hanggar dan memasukkan anak-anak ke jaring yang terikat di helikopter. Setelah semua anak-anak berada di dalam jaring, Pietari memerintahkan Piparin menarik mereka keluar melalui atap hanggar yang terbuka. Sepeninggalan mereka, Rauno dan Aimo memasang dinamit ke sekeliling bongkahan es. Sementara itu dalam perjalanan, Piparin dan Pietari melihat ratusan peri Santa yang berlarian mengejar mereka. Merasa sampai di situ rencananya berhasil, maka Pietari meminta Piparin membawa mereka ke kandang listrik. Benar saja, para peri memang mengikuti mereka.
Selesai memasang semua dinamit di bongkahan es, sembari berencana Rauno berkata bahwa selama ini dongeng tentang Santa Claus salah, karena para perilah yang sebenarnya mengunjungi rumah-rumah dalam waktu yang bersamaan. Kedua pria yang sudah mengalami kerugian besar ini akhirnya memutuskan untuk memotong dan mengambil tanduk sang Santa. Di atas kandang listrik, Pietari melihat gerbang kandang yang masih tertutup. Akibatnya terpaksa Pietari memutuskan terjun untuk membuka gerbang meski Piparin melarang dia. Beruntung Pietari mendarat pada kabel listrik yang tidak aktif. Baru saja gerbang berhasil dia buka, tampaklah para pria yang mulai berdatangan. Menyadari dirinya tidak akan selamat, maka Pietari segera menyalakan listrik serta meminta Piparin menyampaikan kepada sang ayah tentang apa yang telah dia lakukan, dan pasrah menyambut serangan para peri. Kembali ke hanggar, setelah kedua tanduk mereka tempatkan di mobil, Rauno dan Nemo pergi meninggalkan hanggar. Ketika berada cukup jauh, Rauno segera meledakkan sang Santa. Ternyata ledakan itu menyebabkan semua peri Santa berhenti seakan kebingungan. Keesokan hari, Pietari memberitahu bahwa peri Santa yang mereka tangkap berjumlah 198. Jadi bila masing-masing peri mereka hargai sebesar 85.000 euro kepada perusahaan Sub-Zero, maka mereka akan mendapatkan uang sebanyak 16.830 euro atau senilai 269 miliar rupiah lebih. Singkat waktu 312 hari menjelang Natal, mereka mulai membersihkan semua peri. 76 hari menjelang Natal, peri-peri tersebut mereka latih untuk menjadi Santa Claus yang baik. Dan 24 hari menjelang Natal, Santa Claus buatan mereka pun dimasukkan ke dalam peti untuk diekspor ke berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.